Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas, Ibu minta dipimpin doanya. Baiklah, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Karina, Leni Anggraini, Hadir, Bu. apa ada dari teman-teman kalian yang tidak masuk? Siapa? Kenapa? Sakit, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu memulai materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa kalian tahu apa itu prasejarah? Izin menjawab, Bu. Baiklah, silakan Leni. Praaksara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, dan aksara berarti tulisan. Jadi, masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Dalam buku modul Sejarah Indonesia terbitan Kemendikbud dijelaskan masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Sekian, Bu. Baik, bagus sekali Leni. Baiklah, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu akan sedikit menjelaskan pembagian zaman praaksara berdasarkan geologi. Ibu mungkin akan cuman menyebutkan zaman-zamannya dan tahunnya. Nah, untuk yang pertama yaitu zaman Arkaikum yang berumur sekitar kurang lebih dari 2.500 juta tahun yang lalu. Nah, untuk yang kedua itu Paleozoikum yang diperkirakan berumur 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu Mesozoikum yang diperkirakan berumur 140 juta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya itu yang keempat yaitu Neozoikum atau Kenozoikum yang berlangsung kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Baiklah, kita akan memasuki materi. Nah, materi untuk kita hari ini yaitu tradisi yang ada pada masyarakat Indonesia pada masa zaman praaksara. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tradisi atau kebiasaan. Adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dengan cara yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Nah, tradisi itu biasanya itu turun menurun ke generasi dari generasi lainnya begitu. Untuk selanjutnya itu cara masyarakat pada masa praaksara
wariskan sejarah. Nah, pada masa praaksara, masyarakat itu belum mengenal yang namanya tulisan. Jadi mereka menggunakan lisan sebagai cara mereka mewariskan sejarah-sejarah yang ada. Namun ada juga bentuk lain dari cara mereka mewariskan sejarah pada penerusnya, yaitu dengan adanya penemuan seperti batu-batuan atau benda-benda artefak yang ada pada masa itu. Nah, untuk ciri-ciri dari tradisi lisan yaitu menyebar melalui mulut. Nah, maksud dari ekspresi budaya yang disebarkan baik dari segi waktu maupun ruang melalui mulut. Nah, yang kedua itu lahir di dalam masyarakat yang masih bercorak desa. Masyarakat di luar kota atau masyarakat yang belum mengenal huruf. Nah, yang ketiga yaitu tidak mementingkan fakta dan kebenaran. Lebih menekankan pada aspek khayalan yang tidak diterima oleh masyarakat modern. Nah, untuk yang keempat itu bercorak puitis atau teratur dan berulang-ulang, maksudnya untuk menguatkan ingatan, untuk menjaga keaslian sastra lisan supaya tidak berubah, tidak diketahui siapa pengarangnya, dan karena itu menjadi milik masyarakat. Terdiri dari berbagai versi yang digunakan gaya masyarakat pada masa itu, mengandung dialek dan ucapan tidak lengkap. Nah, yang terakhir itu menggambarkan ciri-ciri budaya suatu masyarakat. Sebab sastra lisan itu merupakan warisan budaya yang menggambarkan masa lampau, tetapi menyebut pula hal yang baru. Nah, untuk tradisi yang ada pada masa praaksara tersendiri itu, yaitu ada folklor, dongeng, legenda, upacara, dan lagu. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang folklor. Folklor itu bagian dari kebudayaan suatu kolektif. Tentu memiliki ciri-ciri tersendiri yang merupakan identitas pembeda dengan kebudayaan yang lainnya. Dan untuk ciri-cirinya itu Ibu akan sebutkan sedikit saja, mungkin seperti penyebaran dan peristiwanya biasanya dilakukan secara lisan, yakni disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut dengan suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat dan alat pembantu pengingat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, folklor sendiri itu bersifat tradisional, yaitu berdasarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam bentuk standar, disebarkan secara kolektif tertentu dalam waktu yang cukup lama, paling sedikit 2 generasi. Nah, selanjutnya yaitu adapun jenis-jenis folklor itu sendiri, yaitu folklor lisan, folklor sebagai ilmu sebagai lisan, folklor bukan lisan. Selanjutnya yaitu dongeng. Dongeng ialah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Namun, dongeng diceritakan terutama untuk hiburan. Walaupun banyak juga yang melukiskan kebenarannya, berisikan pembelajaran atau bahkan sindiran. Selain itu,
Dongeng juga sering disebut cerita pendek kolektif kesusastraan lisan. Nah, dongeng itu sendiri meliputi ada dibagi menjadi 4, yaitu dongeng binatang, dongeng biasa, lelucon dan anekdot, dan dongeng berumus. Adapun ciri-ciri dari dongeng tersebut, dongeng merupakan cerita tradisional yang terdapat di masyarakat pada zaman dahulu. Nah, peristiwa yang diceritakan menggambarkan peristiwa dahulu kala. Pelakunya dibayangkan manusia biasanya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan perbuatan biasa. Akan tetapi ada juga yang melakukan hal-hal luar biasa dan keajaiban. Nah, selanjutnya itu latar cerita dapat berupa tempat biasa yang ada di bumi dan itu juga latar yang bukan merupakan tempat biasa seperti kayangan dan tempat tinggal makhluk halus. Nah, selanjutnya itu oleh masyarakat dongeng tidak dipergunakan sebagai suatu yang pernah terjadi dan sebagai suatu kepercayaan. Nah, selanjutnya yaitu legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Nah, legenda adalah cerita rakyat yang biasanya paling banyak dan hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya karena legenda biasanya bersifat migratoris, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal seluas di daerah-daerah lainnya. Adapun ciri-ciri dari legenda, legenda merupakan suatu cerita tradisional karena cerita tersebut dimiliki masyarakat sejak dulu. Ceritanya biasa dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa dan benda-benda yang berasal dari masa lampau. Nah, para pelaku dalam legenda dibayangkan sebagai pelaku yang betul-betul pernah hidup dalam masyarakat masa lalu. Nah, adapun jenis-jenis dari legenda. Legenda keagamaan, legenda alam gaib, legenda perseorangan, dan legenda setempat. Yang terakhir itu upacara dan lagu. Selain melalui upacara, cara menjelaskan tentang masa lalu dapat pula melalui lagu. Lagu diciptakan karena terjadinya peristiwa-peristiwa penting. Nah, sedangkan upacara itu pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masyarakat menjelaskan tentang masa lalu melalui upacara. Melalui upacara kita dapat melacak tentang asal-usul baik dari tempat, tokoh, suatu benda, kejadian, dan lain-lain. Mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu merangkum
dan menganalisis materi yang Ibu sampaikan tadi dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, Bu. Iya.